Gimana ya? Kasihan juga istriku kalau kayak gini terus. Udah sakit parah, keuangan di kantor amburadul, tidak ada tabungan. Kok harus gimana ini? Semoga ini cepat berlalu. Semoga aku nemu jalan, bisa mengobati istriku, bisa memperbaiki keuangan perusahaan, dan juga bisa memperbaiki ekonomi keluarga juga. Tapi yang terpenting, istriku harus sembuh dulu. Udah. Gimana ya? Aduh, apa aku harus jual rumah ya? Sama mobil juga ya? Buat pengobatan istriku juga, sisanya bisa aku buat pemulihan keuangan perusahaan. Tapi gimana ya? Sudahlah, mungkin untuk saat ini jalan satu-satunya ya aku harus jual rumah sama mobil sih. Ya udahlah. Mas. Hei, Nan. Dari mana? Oh, enggak sih, cuma jalan aja. Oh ya, Masnya mau kemana? Lagi bingung sih aku nih. Bingung kenapa? Kan istriku udah lumpuh. Ya memang nggak, masih bisa kita usahakan, masih bisa disembuhkan, cuman kamu tahu sendiri perusahaanku lagi kolab, terus biaya pengobatan juga untuk istriku juga mahal ya, dan aku nggak ada jalan keluar lagi. Jadi mungkin sejauh ini pilihan terbaik ya aku harus jual rumah atau mobil juga. Rencananya Mas mau jual ke siapa? Ya itu aku masih bingung sebenarnya. Kalau aku misal minta bantuan orang atau apalah, itu mungkin agak lama ya. Cuman memang harganya tinggi sih. Cuman kalau aku jual ke Caca, itu aku bisa langsung dapat uang. Cuman ya gitu, harganya nggak sama pasaran. Ke Caca. Tapi yang ada Masnya kalau ke sana bukan dipinjemin uang, malahan dihina, dibully. Emang Mas mau dibully sama Bu Caca? Ya mungkin itu resiko yang harus aku ambil, karena kali ini aku benar-benar kepepet, benar-benar nggak tahu jalan harus gimana, harus kemana juga. Aku ini bingung sebenarnya. Dan di pikiranku ya biar aku dapat uang cepet ya ke Caca. Ya udah, semoga aja deh. Ya semoga aja Caca nggak gitu sih ke aku. Ya udah. Oh ya, Mbak Intan ada di mana? Lagi di rumah dia. Aku kasihan ngeliat dia. Ya, makanya aku ya bela-belain untuk jual rumah, jual mobil juga. Oh ya udah deh Mas. Halo. Iya, ini dengan saya Caca. Kenapa ya? Kok tumben nelfon jam segini sis? Apa? Aku menang. Seneng banget deh. Iya, makasih banget ya. Iya, nggak apa-apa, langsung transfer aja.
Lagian kalau masih ke situ jauh lah. Perjalanan 3 jam. Iya. Ya. Aku makasih banget ya. Oke, thank you sis. Yes, akhirnya aku bisa menangin arisan ini. Waduh, kayaknya pengen mobil baru deh. Kasihan mobil aku cuma satu, garasi satunya lagi kosong, nggak ada temennya. Harus beli lagi nih mobil. Ya deh, aku mau ke mana ya? Dealer, langsung ke dealer. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Pengen ngomong sebentar. Sibuk? Enggak juga. Mau ngomong apa? Kok tumben kamu datang ke sini? Bu Caca, saya ada perlu penting banget sih. Kalau ibu nggak sibuk, boleh saya ngobrol sebentar ya? Ya udah, tinggal ngomong aja. Ngomong di sini aja. Karena kamu berharap mau saya persilakan masuk. Pacar saya baru tidur. Ada nanti malah bangun, kasihan tau. Emang mau ngomong apa sih? Rencananya saya pengen jual aset saya, jadi rumah sama mobil pengen saya tawarin ke ibu. Kamu seorang Teguh yang kaya raya mau menjual aset? Oh my god. Aduh Teguh, kamu sekarang jadi miskin, kamu bangkrut, hah? Saya ada kepentingan yang mendesak sih ibu, jadi makanya saya pengen nawarin ke ibu. Kepentingan yang mendesak? Iya. Atau gini aja deh, karena bisnis aku menjalankan uang, gimana kalau kamu pinjam uang aja sama aku? Aku pikir kalau kamu mau pinjam uang, bunganya itu nggak besar kok, cuma 80% untuk orang-orang kaya seperti kamu. Ya kalau misalkan rakyat jelata ya mungkin aku kasih 50%. Berhubung kamu orang kaya, orang terpandang kemarin, yang sebelum keadaan kamu seperti ini sih, jadi aku nego, kasih 80% aja. Gimana? Untuk masalah itu mohon maaf ya Bu ya, kayaknya saya lebih memilih jual aset saya aja sih Bu. Oh, kamu betul sih datang ke sini karena di sini yang paling mempunyai uang banyak itu cuma Caca. Jadi kalau misalkan kamu ingin menjual aset kamu harus mohon dong sama aku. Gimana kalau orang mohon? Hah, aku pengen ngeliat nih Gogo si kaya raya yang mau saingan sama Caca sekarang duduk bersimpuh di hadapan Caca demi uang. Coba gimana? Masa harus seperti itu sih Bu? Namanya kalau orang butuh itu bakalan melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Kamu gak mau, hah? Kamu berharap aku yang bersimpuh di hadapan kamu demi memberi kamu uang? Aku mohon Bu. Pegang lagi. Kamu nggak tahu sopan santun ya? Iya, aku cuman pengen belas kasihan dari ibu sih. Belas kasihan? Zaman sekarang kamu berharap belas kasihan dari aku? Untuk masalah saingan bisnis, saya rasa saya nggak pernah merasa bersaingan sama ibu sih. Iya, kamu berani ngomong kayak gitu karena kondisi ekonomi kamu sekarang lagi di bawah. Itu biar aku, seperti yang kamu bilang tadi, aku kasihan sama kamu, ya kan? Kamu berharap aku ngasih uang dengan cuma-cuma gitu sama kamu? Oh enggak, saya jual aset aja kok Bu, bukan minta cuma-cuma. Aduh, kamu kalau jual aset terus kamu mau tinggal di mana? Di kolong jembatan? Rasanya lucu deh denger kamu jadi miskin seperti ini terus mohon-mohon sama aku. Ya ampun, udah jelas di lingkungan sini yang paling terkaya itu adalah Caca, bukan Teguh lagi. Jadi Teguh itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Caca. Makanya kamu jadi orang itu nggak usah sok belagu,
Gak usah sok berbuat baik sama orang. Di mana-mana tuh sekarang butuh uang. Semuanya uang, 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 uang. Kamu malah sok sedekah, sok ini, sok itu. Aduh, teguh. Lihat keadaan kamu sekarang. Kamu jadi miskin kan? Itu gara-gara kamu kebanyakan memberi orang. Coba lihat. Dalam kondisi kamu yang kayak gini, emang orang-orang bakalan ingat sama kamu, bakalan lupa. Lihat aja nggak ada yang bantuin kamu. Coba lihat aku. Aku nggak pernah memberi sama orang-orang miskin. Lihat aset aku makin banyak. Ini sekarang juga aku mau beli mobil baru. Kasihan mobil aku cuman sendirian, nggak ada temennya. Jadi aku baik dong beliin mobil aku mobil baru. Jadi biar ada temennya. Gitu. Kalau kamu baru-baru mau beli mobil, itu aja kamu mau jual aset kamu. Aduh. Jadi saya harus gimana biar ibu mau beli aset saya? Seperti yang aku bilang tadi. Emang kamu lupa aku bilang apa tadi? Oke. Duduk ke bawah. Nah, kalau gini kan Teguh. Ya udah, sini nomor rekening kamu tulis di sini nih. Oh, siapa suruh berdiri? Duduk. Tulis di sini. Nah, udah. Sini kalau udah. Tapi kamu jangan lupa, kamu harus segera kirim orang buat ngasih dokumen-dokumennya sama aku. Sebelum kamu ngasih dokumen sama aku yang nggak bakalan transfer ke rekening kamu. Enak aja. Nanti kamu malah nipu aku lagi. Kan ekonomi kamu lagi di bawah sekarang. Kalau ada kesempatan, pasti kamu bakalan memanfaatkan kesempatan itu kan? Enggak kok Bu. Jadi setelah ini saya pulang, saya bilang juga ke yang dulunya kerja sama saya nanti untuk bantu saya ngurusin ini semua ya. Ya. Silakan pulang. Ya terima kasih Bu ya. Ya. Aku gak nyangka banget kalau Teguh sekarang bakalan jadi orang miskin kayak gitu. Dia mohon-mohon di hadapan aku. Aduh, gak kuat dia adalah. Aduh, aku gak jadi keluar. Udah bahagia. Gimana ya? Mudah-mudahan ini jalan terbaik. Meskipun ya bikin masalah baru juga. Entahlah. Ya aku cuma bisa berdoa untuk pemulihan istriku. Nanti aku juga bisa fokus untuk pemulihan keuangan perusahaan. Mas Go, gimana? Hai. Udah laku? Laku udah, cuman ya seperti yang kamu bilang, Caca orangnya seperti itu. Tapi ya sudahlah, yaitu konsekuensi yang harus aku tanggung juga. Nah, kalau boleh tahu emang laku berapa Mas? Kalau di total ya bisa 500 ya, 500 juta. Emang uang segitu cukup? Sebenarnya nggak cukup, cuman untuk sementara ini ya bisa aku handle lah kekurangannya. Kan rencanaku di awal aku mau nyisihkan sedikit untuk pemulihan keuangan perusahaan. Siapa tahu nanti seiring berjalannya waktu perusahaanku bisa sehat kembali dan aku bisa memperbaiki ekonomi sama Intan. Ya mudah-mudahan ini jalan terbaik buat Masnya sama Mbak Intan. Ya. Dan semoga ya Mbak Intan cepat pulih lah dari penyakitnya. Ya mudah-mudahan lah. Ya aku juga berharapnya seperti itu sih. Dan semoga Intan bisa lebih kuat untuk ngadepin ini. Ya di samping dia udah sakit parah, terus ekonomi juga lagi chaos juga. Semoga ya mental dia bisa terjaga sih.
Ya, yang penting Intan itu cuma butuh support dari masnya kok. Ya, Saya cuma bisa bantu doa aja. iya. Nggak bisa bantu lebih. Sebenarnya dengan kamu mau mendengar ceritaku, aku juga sudah lega sih. Terima kasih banyak ya aku. Iya, sama-sama, Mas. Oh ya udah, saya pergi dulu ya, Mas. Masih ada Iya. kerjaan soalnya. Oke. Ya udah, permisi. Ya, thank you ya. Ibu ngapain sendiri ya? Ya, nggak ngapa-ngapain sih. Cuman merenung aja. Ibu yang sabar ya. Ya, mungkin sekarang kita lagi diuji. Cuman, aku yakin banget kita pasti ada jalan keluar untuk ini semua. Iya, Pak. Kalau Ibu selalu sabar, Pak. Cuman Bapak juga harus sabar ya ngadepin Ibu. Bapak jangan bosen-bosen ya sama Ibu. Untuk masalah itu, Bu, Ibu percaya deh, aku nggak kira bosan-bosan sama Ibu. Jadi aku bakalan mengusahakan ini semua cepet selesai dan Ibu bisa cepat sembuh secepatnya. Setelah itu kita bisa fokus untuk memperbaiki keuangan kantor. Iya, Pak, kalau gitu. Oh iya, emang hari ini Bapak nggak kerja? Untuk pergi ke kantor kayaknya masih belum siap sih dari mental aku sendiri. Jadi untuk saat ini aku pengen fokus gimana caranya aku bisa bawa Ibu berobat di luar negeri. Karena Ibu, seperti yang Ibu tahu, untuk di sini khususnya ini nggak ada rumah sakit yang mumpuni untuk bisa memperbaiki keadaan Ibu. Jadi aku berharapnya Ibu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Selain Ibu menghadapi penyakit yang saat ini Ibu rasain, mungkin Bapak pergi ke luar kota untuk beberapa waktu untuk cari investor, karena ya seperti yang Ibu tahu, kita butuh suntikan dana untuk memulihkan keuangan kantor sih. Kalau misal Bapak dapat itu, mungkin Bapak bisa bawa Ibu berobat. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Bapak. Selalu ada untuk Ibu, selalu ada di samping Ibu, meskipun keadaan Ibu sekarang kayak gini. Dan Ibu bakalan janji kok sama Bapak kalau suatu saat kita bakalan bahagia dan sukses bareng nantinya. Dan semoga perjuangan Bapak sekarang nanti semoga ada hasilnya ya, Pak. Terima kasih Ibu ya. Ya, semoga doa Ibu bisa didengar sama Yang Kuasa. Yaudah, jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Ya di sini aja biar Ibu nggak bosan, di sini aja. Ya udah, yuk. Ya. Bu, Bapak pamit dulu ya. Iya, Pak. Bapak semoga di sana betah ya, dan semoga perjuangan Bapak saat ini ada hasilnya dan memuaskan ya untuk kita. Iya. Doain Bapak ya.
Intan. Jadi gini, kamu lupa kalau keluarga kamu itu punya hutang sama keluarga aku? Enggak kok, aku nggak lupa. Dengan kondisi kamu yang kayak gini, kamu pikir kamu bakalan terbebas dari hutang? Kamu pikir dengan keadaan kaki kamu yang seperti ini, kamu itu bisa terbebas dari hutang-hutang keluarga kamu? Oh, tentu tidak, sayang. Walaupun kaki kamu buntung, kaki kamu lumpuh, gak berfungsi sekalipun, kamu harus ada manfaatnya buat aku. Kenapa? Mau sampai kapanpun hutang keluarga kamu, kalau nggak kamu lunasi, bisa-bisa aku bawa ke akhirat. Emang kamu mau kamu mati dengan tidak tenang? Di dunia aja kamu udah sengsara, kaki kamu nggak bisa digerakin kayak gini. Di akhirat kamu masih mau lebih sengsara lagi? Jadi gini deh, ini tangan kamu masih berfungsi. Jadi ya walaupun keadaan kamu kayak gini, setidaknya kamu bisa lah bantu-bantu di rumah aku, masak, nyuci kek, gimana kek, nggak tahu. Urus tuh rumah aku. Rumah aku terlalu besar untuk aku urus sendiri. Kenapa? Mau nolak? Hah? Ya udah, Mbak Caca, aku bakal ngelakuin apa aja kok demi utang kedua orang tua aku. Ya udah, sekarang aja kita langsung ke rumah aku. Ini aja, aku mau bawa kamu ke rumah aku, kamu masih nyusahin aku dengan dorong kamu. Iya, Mbak. Dasar nyusahin. Ya Allah, semoga suamiku di luar kota semoga bisa menghasilkan, dan semoga perjuangan dia ada hasilnya. Aku kepikiran banget sama dia. Aku nggak tahu lagi harus berkata-kata apa lagi sama dia. Dia udah ngerawat aku. Ya, meskipun dia jauh dari aku, tapi dia selalu ada di samping aku. Meskipun saat ini kehidupanku dan suamiku udah di bawah, tapi aku yakin suatu hari suamiku akan membahagiakan aku dan akan memperbaiki perekonomian ini. Semoga doaku terkabulkan. Ya udah deh, aku sekarang makan aja dulu. Meskipun dari pagi aku nggak makan, aku harus makan. Semoga suamiku di sana udah makan. Ngapain dia di luar? Jadi kamu sengaja makan di luar biar orang-orang semua pada tahu kalau aku gak memperlakukan kamu dengan baik. Harusnya kamu tuh bersyukur, kamu udah untung aku kasih kamu makan pakai nasi. Kamu ngapain makan di luar? Hah? Niat kamu apa? Biar orang-orang tahu kalau kamu cuma dikasih makan kayak gini dan nama aku jelek di lingkungan ini. Gitu? Enggak kok, Mbak. Saya nggak bermaksud untuk itu. Saya makan di luar ini ya saya pengen tenang dan saya kepikiran suami saya. Kalau misalkan orang-orang ngelihat kamu makan cuma pakai nasi, apa pikiran mereka tentang aku? Kamu harusnya mikir, harusnya kamu tahu berterima kasih sama aku. Aku udah ngasih kamu nasi, tempat tinggal di sini. Kalau aku jahat sama kamu, aku udah ambil semua rumah kamu. Tapi aku malah mempekerjakan kamu di sini. Dasar nggak tahu diuntung. Puas kamu? Mau bikin malu aku, kamu puas? Hah? Enggak kok. Mbak, ambil. Itu kan. Mbak. Makanya kamu itu harus tahu diri sebagai pembantu. kamu ini apa-apaan sih, Ca? Kamu kurang ajar banget, tau nggak? Makanya kamu itu nyusahin aja hidupnya.
tahu gitu, makanya kamu tuh makan di dapur, malah makan di luar. Dasar pembantu. Kamu ini apa-apaan sih, Cah? Hah? Kenapa? Terserah aku dong. Aku orang kaya, ini rumah aku. Yang gak seharusnya kamu kayak gini. Oh, kamu siapa? Kamu datang ke sini cuma marah-marah. Kamu gak tahu aku, ha? Siapa? Nanda. Ya udah, Nanda ya Nanda aja. Emang kamu siapa? Kamu cuma kasih dia nasi. Gak ada lauk pauknya. Kamu ini manusia bukan sih? Ya emang kenapa suka-suka aku? Aku udah untung ngasih dia nasi. Coba kamu diginiin, mau nggak? Wah, ngapain aku harus kayak gitu? Aku punya uang, aku punya kuasa, aku bisa makan apa aja. Emang dia cuma pembantu di sini. Kamu kenapa mau kerja sama dia, ha? Ya karena dia punya utang sama aku. Hah, Utang? Emang berapa sih utang dia, ha? utang dia kalau di total udah 300 juta. Oh, 300 juta ya? Iya. Aku bayar. Tapi dia sama aku. Dia gak bakalan kerja lagi sama kamu. Emang kamu punya duit? Kamu gak percaya? Laga-laganya kayak orang nggak punya duit gini kok. Kamu nilainya dari penampilan, ha? Iya. Kayak mana kirim nomor rekening kamu? Gak usah banyak omong. Biar aku ketik. Kalau sampai kamu gak ngirim sekarang, berarti kamu itu cuman orang miskin jadi-jadian. Hah? Berapa? 300 juta? Kayak bahasa Coba lihat. HP aku ada di dalam rumah. Ngapain aku bawa HP kesini? Nih, baca. Ya. Udah aku transfer. Gimana kurang? Hah? Ya udah, makasih. Tapi dia masih Atau enggak, kamu aku laporin aja ke pihak berwajib. Gimana? jangan dong. Jangan. Iya udah ya udah. Utangnya udah lunas. Silakan bawa pergi nih. Udah gak Udah. berguna. Aku bawa ini. Sana. Tolong, kebakaran. Tolong. Ya ampun. Jadi ini Bu, rumah yang saya ceritakan tadi. Oh, jadi ini rumahnya mewah banget ya? Iya, mewah besar lagi Bu. Jadi Bu, ini semua tuh berkat kerja keras Bapak selama ini kerja di luar kota. Buat Ibu juga. Oh, jadi tapi suami saya tuh nggak pernah cerita sama saya kalau misal dia itu punya rumah di sini. Dan sekarang berkat suami saya, perjuangan suami saya dan juga doa saya ternyata dikabulkan dan ada hasilnya. Iya Bu, alhamdulillah. Selama ini Bapak tuh kerja keras cuma buat Ibu. Untuk utang ke rentenir itu sebenarnya bukan uang saya, tapi uang dari Bapak. Jadi itu semua uang suami saya? Iya, itu dari Pak Bos juga. Untuk perusahaan cabang sini juga bukan punya saya, tapi punya Bapak. Oh gitu. Ya udah kalau gitu saya bahagia banget dan saya bangga banget sama suami saya karena ini semua perjuangan suami saya dan apapun yang suami saya lakukan dari dulu sampai sekarang pasti selalu ada hasilnya. Dan buat Mbak Nanda, makasih juga ya sudah nganterin saya ke rumah baru suami saya. Iya Bu, itu juga kewajiban saya kok. Ya udah. Oh iya, ngomong-ngomong, suami saya kemana ya? Bentar lagi Bapak juga keluar kok Bu. Nah, ini Bapak. Udah lama? Bapak, iya aku lumayan lama sih di sini. Makasih ya Pak. Berkat Bapak, berkat perjuangan Bapak saat ini, Bapak sekarang udah ada hasilnya. Dan juga Bapak udah beli rumah yang mewah banget menurut Ibu. Dan makasih juga ya buat Bapak, gak bosen-bosen ngejaga Ibu dan juga ngerawat Ibu sampai saat ini.
Ya ibu juga harus bersyukur punya suami kayak bapak ini. Iya, Dia bisa setia sama ibu meskipun keadaan ibu seperti ini. Justru bapak yang terima kasih sama ibu. Kenapa? Karena selama ini ibu mendoakan perjuangan bapak di sana, sabar juga menunggu momen ini, dan itu menjadi satu-satunya semangat yang bapak miliki untuk memperjuangkan ini. Dan seperti yang bapak janjikan, setelah ini bapak akan bawa ibu berobat di luar negeri ya, biar ibu bisa normal kembali, kita bisa jalan-jalan lagi, bisa pergi bareng lagi. Iya Pak, Ibu pengen banget cepat-cepat sembuh dari penyakit Ibu yang sekarang. Dan Ibu tuh pengen banget ngerasain waktu itu kita jalan bareng dan kita bahagia bareng. Ya meskipun keadaan tersebut cukup berat untuk kita, tapi kita alhamdulillah bisa melalui kehidupan tersebut atau ujian tersebut. Ya ini semua karena kesabaran ibu. Dulu kita mungkin berkecukupan, tapi hanya cukup aja. Tapi kalau sekarang ini, ya bisa dibilang kita bisa membeli apapun yang kita mau. Iya Pak, kita harus bersyukur meskipun kita dikasih ujian dan meskipun kita dikasih harta yang menurut kita banyak, tapi kita harus tetap bersyukur karena apapun yang kita lalui sekarang, kita juga harus bersyukur dan kita harus juga banyak-banyak bahagia Pak, ya kan? Ya Bentar. pasti. Itu bukannya Caca ya Pak? Caca. Iya. Ca, Kok bisa sih rumahku kebakaran kayak gitu? Terus semua aset-aset ada di rumah itu, banyak berkas-berkas dokumen-dokumen. Terus hidup aku gimana? Sekarang aku gak punya apa-apa, aku miskin. Kok bisa sih hidup aku jadi kayak gini sekarang? Aku bingung. Siapa yang mau bantuin aku? Siapa yang mau? Itu Nanda. Mbak Nanda, iya aku udah tahu semuanya kok. Rumah kamu kebakaran, aset kamu juga kebakaran. Ya kan? aku bingung aku harus ngapain. Sekarang rumah aku udah nggak ada, semua aset-aset aku juga ada di sana. Jadi aku harus gimana, Mbak Nanda? Makanya, Ca, kamu tuh jangan sombong jadi orang. Mungkin ini ya karma buat kamu, karena kamu sudah menghina bos aku. Terus ini rumah siapa, Mbak Nanda? Ya ini rumah baru bos aku. Bos Teguh. Iya. Dia sekarang sudah menjadi orang sukses, orang kaya karena kerja keras dia selama ini di luar kota buat istrinya yang numpuk. Ya mungkin yang dibilang Nanda itu benar. Jadi Bu Caca kedepannya ini bisa lebih baik lagi. Karena kenapa? Ya seperti yang Ibu Caca alami sekarang, harta ini nggak bisa menjanjikan kita bisa hidup nyaman selamanya. Dan saya harap untuk kedepannya Mbak Caca bisa lebih baik lagi ya. Dan untuk sifatnya tolong diubah ya. Karena orang lain belum tentu menerima dan menghargai perlakuan Mbak Caca. Iya, saya minta maaf ya. Ya, saya maafin kamu kok. Bu, Udah nggak usah sampai seperti itu. mungkin kalian bisa bantuin saya, mungkin ada pekerjaan buat saya. Udah. Saya bingung, saya harus kemana lagi. Saya takut saya nggak bisa melanjutkan hidup saya.
semua harta saya sudah nggak ada. Iya. Jadi untuk masalah pekerjaan Ibu Caca nggak usah khawatir, nanti biar Nanda yang urus, biar Nanda yang atur. Jadi kedepannya Ibu bisa ikut Nanda di tempat kami. Beneran Pak Teguh? Ya beneran. Saya terima kasih banyak ya. Ya. Saya gak nyangka kalau kalian bakalan sebaik ini sama saya. Selama ini saya sudah jahat sama kalian. Terlalu banyak kesalahannya saya lakukan. Apalagi untuk Mbak Intan. Saya minta maaf ya Mbak. Nggak apa-apa kok. Saya nggak ada balas dendam sedikit pun sama kamu. Tapi suatu saat kamu harus lebih menghargai seseorang ya. Pak, gimana kalau Bu Caca ini ya tinggal di mes perusahaan aja? Gak apa-apa kan? Iya boleh sih, untuk sementara ini biar Bu Caca tinggal di sana dulu sambil memperbaiki ekonomi dia. Ya. Oh iya, Cah. Kamu kan cuma pakai sendal satu tuh. Yaudah, aku ajak kamu belanja, mau nggak? Aku yang bayarin kok. Sekalian mandi di rumahku ya. Yaudah yuk. Permisi Pak, Bu. Iya, makasih ya. Ya. Pak, aku pengen lihat isi dalam rumah kita. Ya boleh dong. Ini per hari ini kita memulai hidup yang baru dengan rumah yang baru. Ya udah yuk. Berangkat. Dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat.